البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah, halaman 27. Yang punya kitab istimak baik-baik, halaman yang ke-27, bagian tengah itu, bagian tengah. Wa qaluhu wa huwal ghafurur rahim. Sudah ketemu ya ucapan tengah-tengah itu. Wa qauluhu wa huwal ghafurur rahim. Dan perkataan Allah Ta'ala, dan dialah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yukhbiru subhanahu an nafsihi. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang dirinya. Annahu muttasifun bil maghfirah war rahmah. Bahwasanya Allah Ta'ala disifati dengan maghfirah, memberikan ampunan, war rahmah, dan juga memberikan kasih sayang. Liman taba ilaihi, bagi orang yang taubat kepadanya, wa tawakkal alaihi, dan bagi orang yang bertawakal hanya kepadanya. Walau min ayyi dzambin kana, walaupun dari dosa apapun ya, dosa apapun, kalau orang itu taubat dengan taubat yang benar, istighfar dengan istighfar yang benar, apa barakallahu fi, Allah Taala pasti akan mengampuninya. Kata beliau kasyirk, bahkan seperti kesyirikan, lihat nih, kasyirki, seperti kesyirikan pun kalau dia tobat dengan tobat yang benar sebelum dia meninggal barakallahu fiik, maka diampuni. Mafhum? Bahkan dipermisalkan oleh para ulama, at-ta'ib anidz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi. Walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia tobatnya tobat yang nasuh, taubat yang benar, minta ampunan dengan permintaan yang benar, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Lihat jaminannya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Bayangkan, dosa syirik pun diampuni atau tidak? Diampuni kalau dia tobat sebelum meninggal. Bisa dipahami? Seperti itu. Kita lihat lagi. Fa innahu yatubu alaihi wa yaghfir lahu wa yarhamuh. Maka Allah Ta'ala memberikan taubat kepada orang tersebut dan mengampuni orang tadi dan merahmatinya. Masya Allah. Wa qaulu ta'ala berikutnya, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu khairul hafidha." Disimak ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hafidha, sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik penjaga kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering antum ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya marah, kemudian mengumpulkan barakallahu fi, kayu bakar, akhirnya dinyalakan api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Beliau sandarannya hanya Allah Ta'ala. Ditawari malaikat, jika perlu bantuan kami siap, kata malaikat. Tapi kata Ibrahim alaihissalam, adapun kamu tidak, adapun bantuanmu tidak. Kenapa? Beliau pasrah dan berserah diri Allah Ta'ala dengan tauhid yang sangat kuat. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Quraisy, kufar Quraisy berkumpul, mereka berkumpul, sekutu berkumpul, nakut-nakutin, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat, bahwasanya sangat kuat sekali sandarannya. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung Allah Ta'ala. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Fallahu khairul hafidha, maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Hada mimma hakahu Allah Ta'ala an nabiyhi Ya'qub alaihissalam. Ini termasuk perkara yang Allah Ta'ala hikayatkan, Allah Ta'ala kisahkan tentang nabinya Ya'qub alaihissalam. Hina talaba minhu banu, ketika anak-anaknya minta kepada Ya'qub alaihissalam an yursal ma'ahum akhahum,
agar saudara mereka diutus bisa bersama mereka. Yaitu siapa? Yusuf alaihissalam. Wa ta'ahadu bihifdzih, dan mereka janji untuk menjaganya walaupun mereka bohong. Iya kan? Saudara-saudaranya kan akhirnya bohong kan? Awal mulanya janji pada Yakub alaihissalam akan membawa Yusuf alaihissalam dan juga menjaganya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin makar kan? Yusuf alaihissalam mereka lemparkan ke mana? Sumur. Wal-'iyadzu billah. Nah, walaupun istilahnya barakallahu fiik, Allah telah selamatkan juga ya. Kisahnya masyhur dalam surat apa? Yusuf. Dengan tafsirannya melihat sendiri. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Faqala lahum. Kemudian Yakub alaihissalam berkata kepada mereka, pada anak-anak mereka yang siap untuk menjaga tadi itu, inna hifdzallahi subhanahu lahu khairun min hifdzikum. Lihat itu. Sesungguhnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka lebih baik daripada penjagaan kalian. Simak itu ya. Lebih baik daripada penjagaan kalian. Wa hadza tafwidun min Yaqub ila Allah azza wa jalla fi hifdzi ibnihi. Masyaallah, lihat ini. Dan ini merupakan tafwid, yaitu sikap mengembalikan dari Yakub alaihissalam kepada Allah taala. Tafwid itu mengembalikan. Jadi Yakub alaihissalam mengembalikan penjagaan putranya, anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah taala yang menjaga. Paham ya? Hadza tafwidun min Yaqub ila Allah fi hifdzi ibnihi. Ini adalah apa? Barangkali perbuatan Yakub alaihissalam mengembalikan penjagaan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'i ta'ala al-hafiz. Lihat itu. Termasuk nama-nama Allah taala adalah al-hafiz. Panjang ya, al-hafiz. Bukan al-hafiz, tapi hafiz. Nah, walaupun hafiz masuk juga. Paham ya? Nah, tapi al-hafiz termasuk namanya juga. Yang senantiasa menjaga. Kita lihat, alladzi yahfazu 'ibadahu bihifdzihi al-'am min al-halak wal 'ataf. Yaitu zat yang senantiasa menjaga hamba-hambanya dengan penjagaan yang umum dari halak, kebinasaan, wal 'ataf, dan juga sama kebinasaan. Al-'ataf maknanya al-halak, artinya sama. Paham ya? Kebinasaan. Wa yahfazu 'alaihim a'malahum, dan juga menjaga amalan-amalan mereka. Wa yahfazu, dan juga menjaga ibadahul mu'minin, hamba-hamba yang beriman. Bihifdzihi al-khas, dengan penjagaan yang khusus untuk orang beriman. Amma yufsidu imanahum, dari perkara yang bisa merusak keimanan mereka. Wa amma yadurruhum, dan dari perkara yang bisa membahayakan mereka fi dinihim wa dunyahum, pada agama mereka dan dunia mereka. Lihat, Allah taala yang menjaga semuanya. Kita hanya apa? Barakallahu fi, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad bulat, maka tawakkallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid min al-ayatil karimah, kita selesaikan bawah itu. Inti dari ayat yang mulia ini, anna fiha wasfallahi subhanahu wa ta'ala birrahmah wal maghfirah. Disimak itu ya. Bahwasanya di dalam ayat tersebut ada pensifatan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan maghfirah. Rahmat itu kasih sayang, maghfirah itu ampunan. Jadi Allah taala memiliki sifat ini. Rahmatnya sangat luas, ampunannya pun juga sangat luas. Ala ma yaliqu bijalalih, sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah taala. Kasair sifatih, seperti semua sifat-sifatnya. Wa fiha ar-rad 'ala al-jahmiyah. Dan juga dalam ayat ini bantahan terhadap Jahmiyah. Jahmiyah siapa pelopornya? Al-Jahm as-Safwan, mengambil ilmunya dari siapa? Al-Ja'd Dirham. Al-Ja'd Dirham mengambil ilmunya dari siapa? Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Kemudian Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari siapa? Naam, Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Ujung-ujung dari orang Yahudi. Allah musta'an, itulah ujung-ujungnya. Wal Mu'tazilah, kemudian juga apa? Bantahan terhadap Mu'tazilah. Mu'tazilah siapa pelopornya? Pandai bicara, pandai ngomong, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Ayo. Wasil bin Atha al-Ghazzal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Wa nahwi min semisal mereka, mimman yanfauna 'anillahi ittisafa birrahmah wal maghfirah. Dari kalangan orang-orang yang meniadakan dari Allah taala sifatnya dengan rahmat dan maghfirah, ampunan. Firaran min at-tashbih bi za'mihim, Allah musta'an. Salahnya mereka di sini. Mereka kenapa enggak berani tetapkan Allah taala punya sifat ampunan, punya sifat kasih sayang? Karena apa? Firaran min at-tashbih. Lari dari penyerupaan. Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah taala punya sifat
mengampuni, punya sifat sayang sama dengan makhluk. Nah, salah atau enggak itu? Sudah salah di awal permulaan. Kita Ahlussunnah punya kaidah di dalam menetapkan apa? Isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Ingat-ingat itu. Mereka salah di sini. Di awal permulaan sudah menyerupakan dulu. Bayangan mereka. Allah Ta'ala punya tangan sama dengan makhluk. Paham ya? Itu sudah salah. Makanya ketika ingin menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, bersihkan dulu 4 perkara. Apa itu 4 perkara? 4 perkara apa? Pertama, ta'til. Kedua, pakai yang lebih mengena. Tamtsil. Ketiga, raihan. Tahrif. Keempat, ishaq. Taknyif. Jadi ingat-ingat 4 perkara ini harus dibersihkan dulu. Paham ya? Setelah itu baru menetapkan. Apa itu 4 perkara? Min ghairi ta'tilin, wala tamtsilin, wala tahrifin, wala taknyifin. 4-nya bersihkan dulu. Setelah bersihkan baru menetapkan. Dengan kaidah tadi isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Itu kaidahnya. Menetapkan tanpa harus menyerupakan, kalaupun meniadakan sifat yang kurang tanpa menolak sifat yang lainnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap kali kita meniadakan sifat kurang pasti menetapkan sifat lawannya. Paham ya? Kita meniadakan sifat dzulm bagi Allah Ta'ala, ya kan? Lawannya apa? Keadilan itu loh. Paham ya? Isbatu diddih, menetapkan lawannya. Bisa dipahami? Naam, seperti itu. Kita lihat lagi, dikit lagi. Qalu, mereka mengatakan li'anan makhluqa yusaf birrahmah. Naam, benar memang. Dikarenakan makhluk itu disifatin rahmat. Makhluk punya kasih sayang atau tidak? Makhluk punya kasih sayang juga. Cuman pemahaman mereka yang keliru itu menyamakan kasih sayang makhluk itu dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Itu kelirunya. Nah, kita lihat lagi. Wa ta'awwalu hadhil ayat. Dan mereka mengubah. Ta'awwalu itu taharrafu. Dan mereka mentahrif, mengubah ayat-ayat ini alal majaz. Dibawa ke majaz. Itu bukan hakikat, itu majaz katanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menyayangi itu ingin masukkan dalam surga misalkan. Mengampuni itu maksudnya Allah Ta'ala kasih nikmat. Kan berarti kan keliru. Mengampuni itu sendiri ada, menyayangi juga ada sendiri. Jangan dicampurkan. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan, wa hadza batilun, inilah batil. Li'anna Allah Ta'ala asbata li nafsihi hadhihi sifah. Dikarenakan Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat tersebut, wa rahmatuhu subhanahu wa ta'ala laysat ka rahmatul makhluk. Masyaallah, lihat ini. Dan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala itu tidak seperti rahmatnya makhluk, tidak seperti kasih sayangnya makhluk. Hatta yalzam tashbih, sampai mengharuskan untuk apa? Serupa. Nama boleh sama, hakikat pasti beda. Apa kaidahnya? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Itu kaidah yang kita ulang-ulang ya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Artinya sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal fakta dan realita. Paham ya? Dan hakikatnya beda, itu namanya sama. Mafhum? Kita lihat di sini. Kama yasmu sebagaimana mereka sangka. Fa innallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wal ittifaq fil ism, di garis ini ya, yang punya kitab di garis itu. Wal ittifaqu fil ism la yaqtadi al ittifaq fil musamma. Sama dengan sebutin tadi, cuman beda lafaz aja. Lihat ini. Al ittifaqu bil ismi la yaqtadi al ittifaq fil musamma. Artinya apa? Sama, bertepatan dalam hal nama itu tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi sama juga zat yang dinamai. Sekarang orang yang namanya Muhammad banyak enggak? Banyak. Tapi apakah sebanyak orang yang namanya Muhammad ini namanya Muhammad orangnya sama juga? Tidak. Dipahami? Nah, sama-sama namanya madu. Tapi apakah semua madu kualitasnya sama? Beda. Ada yang madu ini, madu itu, madu randu, madu akasia. Paham ya?
sama-sama namanya madu. Menunjukkan bahwasanya sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama juga hakikatnya. Sudah pahami? Nah, kita lihat dikit lagi kata beliau, "Falil khaliq sifatun taliqu bihi wa takhtassu bih." Maka untuk pencipta yaitu Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang layak, yang pantas, yang khusus dengannya. Walil makhluk, dan untuk makhluk sifatun taliqu bihi wa takhtassu bih. Sahih. Makhluk juga punya sifat-sifat yang layak, yang khusus untuk makhluk tersebut. Wallahu a'lam. Berarti kita ambil dua kaidah ya. Dua kaidah tersebut penting, jangan lupa. Kaidah pertama, di dalam menetapkan al-asma wa sifat, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa harus membuang, menolak nama dan sifat yang lainnya. Kaidah yang kedua, al-ittifaqu nam fil ism la yastalzam al-ittifaq fil dzat wal haqiqah. Itu mufradnya. Kalau jamannya al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Artinya sama. Dipahami ya kaidahnya ya? Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.